فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Sahih Bukhari. Masuk ke hadis berikutnya. Al-haditsur rabi' wa tis'un ba'da arba'imi'ah. 494. Masih terkait dengan sutrohnya imam. Haddatsana Ishaq. Tidak jelas di seluruh sanad Ishaq ini Ishaq siapa, seperti yang dijelaskan oleh sebagian peneliti. Tapi yang lain, Abu Nuaim dan yang lainnya menetapkan beliau adalah Ishaq bin Mansur. Berarti beliau adalah Abu Ya'qub Ishaq bin Mansur al-Marwazi, siqah, imam. Dikatakan apa? Sebagai orang yang terkenal mutamassik bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, Ishaq bin Mansur. Baik, ada juga guru Bukhari yang lain yaitu apa? Ishaq bin Ibrahim al-Handoli, imam Ahlus Sunnah wa Jamaah, siqah, ahlul hadis dan Ahlus Sunnah. Qal hadatsana Abdullah bin Numair. Baik. Abdullah bin Numair kunyanya siapa? Abu Abdurrahman. Baik, Abdullah bin Numair kalau tak sebentar, salah. Abdullah bin Numair beliau adalah Abu Hisham. Iya, Abu Hisham. Adapun anaknya Muhammad bin Abdullah bin Numair, ini Abu Abdurrahman. Tapi ini ayah, yaitu Abdullah bin Numair. Beliau adalah Abu Hisham. Abu Hisham al-Kufi, siqah. Qal hadatsana Ubaidullah bin Umar al-Umari. Beliau Ubaidullah bin Umar bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab al-Adawi. Beliau siqatun imam min asbatin nasfi Nafi', termasuk murid terbaik Nafi' selain Imam Malik. Ini Ubaidullah al-Umari. Abu Abdullah, Ubaidullah bin Umar Abu Abdullah. An-Nafi' tidak diketahui ayahnya karena beliau ini bekas hamba sahaya, dijual belikan, kasihan. Jadi nasabnya entah. Tapi beliau Abu Abdullah al-Madani, siqatun imam, faqih min kibari tabi'in, dan beliau adalah asbatun nasfi Ibni Umar, murid terbaiknya Ibnu Umar al-Madani. Ani bin Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab al-Adawi al-Qurashi, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa isi ceritanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id, jika beliau keluar pada hari raya, keluar kemana? Ke tanah lapang. Baik. Walaupun Masjid Nabawi masjid kedua terbaik, tapi tetap yaitu sholatnya adalah di tanah lapang, menunjukkan yang lebih utama adalah itu. Ada orang awam yang bersiteka, maunya seperti NU, seperti Sufiyah, sholatnya di masjid aja, ikut Imam Syafi'i waktu hari raya. Dikatakan oleh yang lain bahwasanya untuk hari raya sholatnya adalah di tanah lapang. Nabi sholatnya di tanah lapang. Maka dia balik bertanya, lalu untuk apa masjid? Nah, dijawab, masjid untuk sholat 5 waktu, cuma kamunya yang nggak mau datang. Malu, akhirnya diam dia. Untuk sholat 5 waktu tak mau ke masjid, giliran hari raya bersiteka pokoknya harus masjid. Ini apa? Beribadah dengan hawa nafsu dan kejahilan. Masjid Nabawi masjid kedua terbaik. Itu pun Nabi mengatakan, menyuruh untuk keluar ke tanah lapang. Padahal sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Kemudian dikatakan di sini, amara bil hirbah, memerintahkan untuk dibawakan tombak kecil. Hirbah itu tombak yang pendek. Ini idza menunjukkan terulang. Jadi bukan hanya sekali 2 kali, tetapi senantiasa macam itu setiap kali sholat hari raya. Beliau minta dibawakan semacam tombak. Fatudau baina yadayhi. Kemudian tombak itu diletakkan di hadapan beliau, yaitu sebagai sutra. Jadi sutra tidak harus lebar. Sekecil tombak pun boleh, yang penting tingginya seperti yang disebutkan ma'ruf itu, muakhiratul rahl.
yaitu seperti sandaran pelana unta, kurang lebih adalah salah satu dhira, bukan salah satu dhira, apa itu? Sulusu arba dhira, 3/4 atau 1 dhira itu sendiri, mungkin 40 cm atau semacam itu. Kalau pakai meteran. Fayusalli ilaiha. Beliau sholat menghadap ke tombak tadi. Tidak seperti ucapan sebagian orang-orang Kristen, katanya tidak boleh menyembah patung. Kenapa kalian rukuk sujud kepada benda mati, mungkin kepada Ka'bah, atau mungkin kepada tombak, atau mungkin kepada dinding, atau terkadang rukuk sujud kepada manusia. Kita katakan bukan niatnya mengagungkan benda-benda tadi, tetapi mengikuti ajaran Nabi untuk membuat adanya sutroh, adanya penghalang di depan, agar tidak diputuskan oleh setan. Karena hadisnya sahih, diriwayatkan oleh, kalau tak salah, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Tayyib, yaqta'u asyaitonu sholat ahadikum idza lam yakun baina yadayhi muakhiratir rahl. Setan akan memutuskan sholat salah seorang dari kalian jika di hadapannya tidak ada sutrah seperti sandaran pelana unta itu. Sandaran yang diletak di pelana itu. Tayyib, sementara kita tak tahu, tak mampu melihat setan. Bila setan melintas, berapa kali dia melintas, maka rugi tentunya kalau sholat kita jadi putus, pahala jadi sangat berkurang. Maka hendaknya kita meletakkan sutroh. Kalau Nabi mampu melihat setan ketika datang hendak memutus sholat beliau, maka dicekik oleh Nabi. Kita tak mampu melihat, maka hendaknya kita mengikuti ajaran Nabi agar sholat kita tidak diputus oleh setan. Kita letakkan sutroh, insya Allah dijaga oleh Allah sehingga setan tidak merusak sholat kita. Kemudian wanasu wara'ah, orang-orang berjalan di belakang sutroh tadi. Sebentar, ini kembali ke Nabi ya, berarti wanasu wara'ah, orang-orang sholat di belakang Nabi. Baik, menunjukkan bahwasanya yang punya sutroh cukup 1 orang saja, yaitu si imam, makmum tidak perlu. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Nabi biasa melakukan itu di dalam safar, yaitu berusaha untuk tetap mencari sutroh, bukan safar cari yang mudah-mudah saja, tak perlu sutroh. Kadang di R&R orang tak peduli, kan cuma sunnah malah untuk dijauhi. Kalau bid'ah dipegang erat-erat, ini salah besar. Dalam keadaan safar sama saja, jumpa di masjid-masjid di tepi jalan, ataukah surau, atau mungkin ya di R&R itu, di rest area, usahakan ketika sholat itu tetap menghadap ke sutra, mendekat ke sutra. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, idza shola'atukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Jika salah seorang dari kalian sholat, hendaknya dia sholat menghadap ke sutra dan mendekat ke sutra. Kalau perlu berjalan, ya berjalan, walaupun ya tidak jauh-jauh. Sebelum takbiratul ihram mendekat dulu, atau yang semacam itu. Kalau sudah takbir tapi ternyata sutranya agak jauh, mendekat sedikit misalkan, atau semacam itu. Intinya hidupkan sunnah Nabi, agungkan sunnah Nabi itu demi keselamatan sholat kita sendiri. Makmum tidak perlu punya sutroh sendiri-sendiri, sudah cukup sutrohnya imam tadi. Kalau dalam safar saja begitu, apalagi dalam situasi yang tidak susah, yaitu di kampung sendiri. Jelas ma'ruf di dalam hadis Salamah bin Aqwa, beliau setiap kali sholat sunnah, beliau mencari ustuwanah yang terkenal, ustuwanatul mushaf, yaitu tiang mushaf yang ada di Masjid Nabawi. Ketika ditanya kenapa Anda selalu mencari tiang ini, sholat di tiang ini, beliau mengatakan, aku lihat Rasulullah kalau sholat sunnah di masjid, beliau sholat di belakang tiang ini, menunjukkan memang sangat memperhatikan sutra. Gimana kalau jadi imam? Jelas di hadapan beliau ada dinding, tak perlu pening-pening. Ketika ada kambing hendak lewat, maka Nabi mendekat ke dinding sampai hampir-hampir badan beliau itu menempel ke dinding, sehingga kambingnya lewat di belakang, bukan di depan Nabi. Ini menunjukkan betapa besarnya kesungguhan Nabi untuk menjaga jangan sampai ada benda-benda yang lewat di hadapan beliau, lewat antara beliau dengan sutra. Sangat menjaga sholat. Kemudian famin sama ittakhadhal umara, dari sanalah kata Ibnu Umar, para umara mengambil sutra. Para umara zaman dulu ikut Nabi, bukan seperti zaman sekarang banyak yang tidak peduli itu, yang penting politik, bukan macam itu.
Para umara zaman dulu berusaha ikut Nabi, yaitu selalu dipersiapkan mungkin oleh pengawalnya atau oleh asistennya, ajudannya atau apa untuk membawa apa itu tongkat kah atau membawa tombak kah atau apa yang dimudahkan untuk menjadi sutra. Sayyid ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Macam semalam kan? Iya betul. Boleh melalui makmum lah. Iya. Kalau daya boleh lalu depan makmum. Boleh. Yang penting jangan lali bolak-balik mengganggu. Cukup sekali, kemudian merumput di luar situ. Tapi kalau Indonesia tak terima. Pelek. Sih tak perlu ada yang lewat untuk apa? Kalau dia lewat di tanah lapang, biar kalau dia di situ tak perlu lewat. Banyak orang tak paham nanti susah. Paling yang lewat anak-anak kecil lewat. Iya, anak kecil.